Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar geoteknik. Pada kali ini kita akan belajar tentang analisa distribusi ukuran butir. Sifat tanah sangat tergantung pada ukuran butirannya. Besarnya butiran biasanya dijadikan dasar untuk memberikan nama dan klasifikasi tanah. Oleh karena itu, analisis butiran merupakan pengujian yang sering dilakukan. Analisis ukuran butir tanah adalah penentuan persentase berat butiran pada suatu unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu. Distribusi ukuran butir tanah pada tanah berbutir kasar dapat ditentukan dengan cara menyaring. Benda uji disaring lewat satu unit saringan standar yang biasanya terdiri dari beberapa saringan. Berat tanah yang tinggal pada masing-masing saringan kemudian ditimbang. Lalu persennya terhadap berat totalnya kemudian akan dihitung persentasenya terhadap berat kumulatif totalnya. Ini adalah contoh dari saringan yang biasa digunakan untuk menentukan distribusi ukuran butir. Pada saringan kasar, ukuran saringan menunjukkan besarnya lubang pada saringan. Jadi misalnya saringan 3 in, artinya lubang saringan tersebut berukuran 3 inci atau 75 mili. Sedangkan pada saringan harus, nomor saringan menunjukkan jumlah lubang saringan dalam 1 inci. Misalnya saringan nomor 4 artinya ada 4 lubang dalam 1 inci. Demikian pula nomor saringan nomor 200 artinya jumlah lubang dalam 1 inci ada 100. Ini merupakan ukuran saringan sesuai dengan ASTM atau versi dari Amerika atau American Standard. Dalam satu set saringan, urutan yang paling atas adalah saringan dengan lubang yang paling besar. Semakin ke bawah, lubang saringan semakin kecil, dan di bagian bawah adalah pen atau wadah. Tanah yang kering open diletakkan di bagian atas, kemudian set saringan ini digetarkan atau digoyang atau diseking sehingga tanah yang berbutir halus akan turun ke bawah. Kemudian apabila ukuran butirnya lebih besar daripada ukuran saringannya, maka dia akan tertahan pada saringan tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyaringan, berat yang tertinggal di masing-masing timbangan dicatat, kemudian dihitung berapa persentase berat tertahan setiap saringan terhadap berat kumulatif. Itu tadi pada tanah berbutir kasar. Untuk tanah berbutir halus, distribusi ukuran butir halus atau bagian berbutir halus dari tanah berbutir kasar dapat ditentukan dengan cara sedimentasi. Metode ini didasarkan pada hukum Stokes yang terkait dengan kecepatan pengendapan pada larutan suspensi. Jadi tanah kering kita campurkan dengan air sehingga dia menjadi larutan suspensi, kemudian kecepatan pengendapannya atau kecepatan sedimentasinya diukur dengan alat yang kita sebut dengan hidrometer. Butiran yang lebih besar akan mengendap lebih cepat. Sebaliknya, butiran yang lebih halus akan mengendap lebih lama dalam larutan suspensinya. Pada tanah berbutir halus, hukum Stokes ini tidak cocok digunakan apabila ukuran butiran tanahnya kurang dari atau lebih kecil dari 0,0002 mm karena gerak turunnya butiran tanah itu dipengaruhi oleh gerak Brownian. Kemudian ukuran butiran dianggap sebagai ukuran bola sehingga kecepatannya dianggap sama apabila diameter butirannya sama.
Nah, ini adalah gambar alat hidrometer. Ini gambar alat hidrometer. Hidrometer ini digunakan untuk mengukur kecepatan suspensi atau kecepatan pengendapan larutan. Yang biru-biru ini adalah larutan tanah yang sudah dilarutkan dengan 1 liter air. Kemudian hidrometernya kita masukkan ke dalam larutan tanah, maka semakin lama, jika endapan semakin banyak, maka hidrometer ini akan semakin turun. Jadi prinsip pengujian hidrometer adalah sedimentasi butiran tanah di dalam air. Kecepatan sedimentasi akan tergantung pada bentuk, ukuran, berat, dan kekentalan airnya. Diasumsikan partikelnya berbentuk bola, sehingga berlaku hukum Stokes di mana kecepatan sama dengan berat unit atau massa unit dari bagian tanah padat dikurangi massa unit dari air dibagi dengan 8 dikali nu dikali d kuadrat, sehingga apabila kita ketahui kecepatannya maka diameter tanahnya akan kita ketahui. Pada uji hidrometer, sebelum pengujian tanah harus dibebaskan dulu dari zat organik, kemudian dilarutkan ke dalam air destilasi yang dicampur dengan bahan pendeflokulasi. Bahan ini bisa berupa larutan sodium heksametafosfat agar partikel-partikelnya menjadi bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Larutan suspensi ditempatkan pada tabung hidrometer. Biasanya contoh tanah yang akan kita uji dengan hidrometer bermassa 50 gram yang merupakan massa tanah kering oven. Diameter silinder yang biasa digunakan adalah silinder dengan ukuran 2,5 inci dengan tinggi 18 inci dengan volumenya adalah 1000 ml atau 1 liter. Nah, ini adalah contoh pada saat pengerjaan uji hidrometer, di mana di sini kita uji dengan menentukan waktunya. Jadi sesaat setelah larutan suspensi ini kita masukkan hidrometer, kita ukur berapa endapan yang sudah terbentuk. Nah, semakin lama tanah semakin mengendap, maka hidrometer ini akan semakin turun, sehingga kita mencatat berapa penurunan dari hidrometer dan waktu yang diperlukan, sehingga nanti kita bisa menentukan ukuran dari butiran tanahnya. Nah, ini adalah hasil dari distribusi ukuran tanah. Jadi dari uji hidrometer, distribusi ukuran butiran tanah bisa digambarkan dalam bentuk kurva semi logaritmik. Ordinat grafiknya merupakan persen butiran yang lebih kecil dari ukuran butiran yang diberikan dari absisnya. Jadi di absisnya merupakan skala logaritma, sedangkan ordinatnya merupakan persen lolos saringan. Untuk tanah yang terdiri dari campuran butiran halus dan kasar, gabungan antara analisis hidrometer, analisis sedimentasi dengan analisis saringan dapat digunakan. Jadi ini adalah kurva gabungan dari hasil analisis saringan. Ini analisis saringannya dari sini ke sini. Kemudian yang ini adalah analisis hidrometernya. Untuk setiap tanah akan memiliki satu grafik tertentu, karena antara tanah yang satu dengan tanah yang lain itu akan memiliki distribusi ukuran yang berbeda, sehingga ukuran, bentuk, dan distribusi butiran tanahnya tidak pernah sama antara tanah yang satu dengan tanah yang lainnya. Dari hasil penggambaran gradasi dapat diperoleh kurva distribusi ukuran butir. Pada tanah berbutir kasar dapat digolongkan menjadi gradasi baik dan gradasi buruk. Umumnya tanah bergradasi baik jika distribusi ukuran butirannya tersebar meluas pada seluruh butirannya. Jadi ini contoh tanah bergradasi baik. Kemudian ini tanah bergradasi buruk atau poor graded. Tanah berbutir kasar digambarkan sebagai gradasi buruk jika jumlah berat sebagian butirannya mengelompok di dalam batas interval diameter butiran yang sempit, atau disebut juga dengan gradasi seragam.
Tanah juga termasuk bergradasi buruk jika butiran besar maupun kecilnya ada, tapi dengan pembagian butiran yang relatif rendah pada ukuran butiran sedang atau yang biasa disebut dengan gap graded. Kemudian terkait dengan kurva distribusi ukuran butir, ada beberapa istilah yang perlu dikuasai. Yang pertama yaitu Coefficient of Uniformity atau CU. CU adalah perbandingan antara D60 dengan D10. D60 artinya 60% dari butiran yang berukuran lebih kecil dari diameter tertentu. Nanti di bagian slide lain akan kita berikan contoh soalnya. Jadi CU adalah D60 per D10. Jika CU-nya jadi CU ini menunjukkan kemiringan kurva dan sifat keseragaman atau uniformity dari tanahnya. CU-nya semakin kecil berarti kurva semakin tegak atau semakin curam, dan butiran tanahnya artinya semakin seragam. CU-nya semakin besar, kurva makin melandai dan butiran-butiran tanahnya semakin tidak seragam. CU bernilai minimum 1. CU 1 artinya semua butirannya berukuran sama, antara D60 dan D10 itu sama. Artinya kurva berupa garis tegak vertikal. Nah, ini adalah contoh bagaimana menentukan D60. Jadi misalnya di sini D60 60% lolos butiran berukuran kurang lebih 0,35. Berarti D60-nya sama dengan 0,035. Kemudian untuk menghitung CU kita perlu mengetahui juga D30. D30 sama dengan 0,08, sehingga CU-nya dapat kita hitung 0,035 dibagi 0,08 sama dengan 4,375. Jadi untuk kurva merah ini CU-nya sama dengan 4,375. Kemudian terkait dengan kurva distribusi ukuran butir yang lainnya adalah koefisien lengkung atau curvature coefficient atau CC. CC adalah perbandingan antara D30 dikuadratkan dibagi dengan D60 dikali D10. Jadi CC ini menunjukkan bentuk grafiknya. Suatu tanah dianggap lengkungnya baik jika sisi antara 1 sampai 3, dan lengkungnya dianggap jelek apabila sisinya kurang dari 1 atau sisinya lebih dari 3. Tanah dikatakan bergradasi baik atau well graded dan bergradasi jelek atau poor graded apabila tanahnya tanah kerikil, diketahui CU-nya lebih dari 4. Bergradasi baik. Untuk tanah pasir CU-nya lebih dari 6. Terkait dengan CC, tanah kerikil dikatakan baik apabila CC-nya berada antara 1 sampai 3. Jika salah satu dari kedua kriteria di atas tidak terpenuhi, maka disebut tanah bergradasi jelek. Apabila kita lihat ilustrasinya, tanah poor graded dicontohkan sebagai ini. Jadi ukurannya seragam sehingga kalau dipadatkan ini akan sulit karena tidak ada bagian dari butiran halusnya yang mengisi antara butiran-butiran yang besar ini. Ini ilustrasi untuk tanah dikatakan well graded, artinya ukuran butirannya lengkap dari ukuran besar sampai ukuran kecil. Kemudian yang lainnya jika kurvanya tegak biasanya disebut dengan gap graded, atau di butiran besarnya ada, kecilnya ada, tapi di butiran sedangnya tidak ada. Yang seperti ini disebut dengan gap graded. Demikian akhir dari kuliah kita di distribusi ukuran butir. Saya akhiri kuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.